Nah, ada pertanyaan mendasar, apakah ada kemurtadan dalam gereja ataukah gereja sendiri yang berada dalam kemurtadan? Ada perbedaan besar antara kedua hal tersebut. Jelas ada kemurtadan di dalam gereja. Gandum dan lalang akan tumbuh bersama hingga panen tiba. Tetapi jika kamu mengatakan gereja berada dalam kemurtadan, maka kamu sama saja dengan mengatakan bahwa gereja adalah Babel dan kamu mengajak orang untuk meninggalkannya. Judul video ini adalah Remnant berbicara dengan Dr. Conrad Vine di channel Pure Light Missions. Akan ada tautan di deskripsi di bawah ini untuk memberikan kredit atas pelayanan yang dilakukan melalui saluran YouTube ini. Ada 2 pertanyaan yang akan diajukan dalam video ini yang ingin kita bahas hari ini. Apakah Dr. Conrad Vine mempromosikan teologi pemisahan yang menganjurkan pemisahan dari gereja terorganisir? Pertanyaan kedua adalah tentang kemurtadan dalam gereja Masehi Advent hari ke-7, atau apakah gereja tersebut berada dalam keadaan kemurtadan, seperti yang Anda lihat di awal video ini dengan Mark Finley. Kami mengajukan pertanyaan ini karena pembahasan ini harus dilakukan, dan ada banyak kebingungan yang terjadi di gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan sejauh fungsi dan peran kita secara nubuatan, serta apa yang Allah panggil kita untuk lakukan. Dan di mana kita berada dalam kondisi rohani kita, beberapa isu ini juga harus dibahas. Dr. Conrad Vine akan membahas hal itu. Kita akan mendengarkan. Ini adalah situs web resmi Dr. Conrad Vine, an2p.org. Jadi apa yang dia kerjakan? Wah, dia mengajarkan firman Tuhan. Kami mendirikan sebuah pelayanan yang bernama As a Needle to the Pole. Oke. Dan situs web kami adalah an2p.org. Dan saya akan fokus pada pemberitaan Injil dan membantu orang-orang mempersiapkan diri untuk bertemu Yesus Kristus ketika Dia datang kembali. Seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita untuk dilakukan, dan oleh karena itu, ada kekuatan besar dalam cara-cara untuk membawa perubahan yang diperlukan di dunia dan gereja melalui pemberitaan Injil. Dan inilah mengapa kita diberitahu dalam 1 Korintus 1 ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi inilah pendidikan yang salah di dunia saat ini. Kebijaksanaan manusia membawa kebingungan besar dan luas di dunia. Solusi untuk itu adalah pemberitaan Injil. Paulus menyebut hal itu sebagai kebodohan pemberitaan. Jadi ada kuasa dalam pemberitaan firman Allah. Dan Dr. Conrad Vine tampaknya memahami hal itu dengan sangat jelas. Hal lain yang ditekankan dalam video ini adalah bahwa dunia sedang berubah dan cara kita berkomunikasi juga berubah. Buku-buku penting, tetapi saat ini kebanyakan orang tidak membaca sebanyak dulu. Mereka menonton video YouTube. Jika Anda ingin mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh umat Advent, Anda akan bercita-cita menjadi ketua UNI, karena Anda akan dapat mengendalikan buletin berita UNI. Dan itu hampir hanya satu-satunya media Advent yang dibaca oleh orang-orang Advent pada tahun 1960-an. Dan pada tahun 1990-an, dengan orang-orang seperti George Knight dan Samuel Bakioki. Saya menyadari bahwa mereka menulis buku, dan buku-buku itu tersebar ke seluruh dunia. Ya, saya ingat pernah baca beberapa di antaranya. Ya. Saat The Fat Lady Sings dan sebagainya. Dan buku-buku itu membentuk cara berpikir orang-orang Advent. Dan sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Anda membentuk cara berpikir orang-orang? Bagaimana cara membentuk cara orang bertemu dengan Tuhan dan mengalami pengalaman bersama Tuhan? Dan jawabannya bukan melalui buletin berita UNI, juga bukan melalui buku, tetapi melalui video, dan juga melalui khotbah. Dan saya menyimpulkan bahwa untuk mempersiapkan orang-orang agar dapat bertemu Yesus dengan lebih baik, kita harus memanfaatkan kesempatan dan keunggulan internet dan berkhotbah agar orang-orang di seluruh dunia dapat mengenal Yesus lebih dekat. Ini juga menjelaskan sebagian alasan mengapa kami melakukan apa yang kami lakukan di Advent Media Connect setiap hari, secara konsisten setiap hari, memastikan konten-konten ini sampai kepada Anda. Karena kami percaya bahwa melalui pemberitaan firman, perubahan akan terjadi, dan kita harus mempertahankan kebenaran secara konsisten di hadapan umat Allah, serta menarik perhatian mereka yang belum mengenal Kristus. Dan itulah yang kami usahakan juga. Jadi saya sangat antusias melihat yang sedang dilakukan Dr. Conrad Vine saat ini. Satu lagi pengumuman sebelum kita bahas ke video. Dr. Vine akan hadir di Advent Media Connect pada Jumat tanggal 30 Mei pukul 11 pagi, waktu Timur Amerika. Kita akan membahas nubuatan Alkitab, paus baru, nasihat untuk gereja, dan agenda konferensi umum GC yang akan datang telah diposting. Semua itu dan lebih banyak lagi, serta beberapa pertanyaan dan jawaban akan dijawab oleh Dr. Vine saat kita membahasnya. Jadi, jangan lewatkan hal ini. Sekarang mari bahas videonya. Pertanyaan pertama adalah, apakah Dr. Vine mempromosikan teologi pemisahan? Minggu Kebebasan Beragama di Village. Dan saya tahu bahwa dari khotbah-khotbah tersebut ada beberapa pernyataan yang sangat menarik yang Anda sampaikan. Terkait dengan, Anda tahu, seruan kepada para pemimpin tertinggi gereja Advent. Bagaimana Anda mengungkap apa yang sedang terjadi?
Niat-niat tersebut, cara penyampaiannya, begitu membuka mata. Dan saya tahu sejak saat itu, Anda telah memulai gempa bumi modern dalam gereja Advent. Karena komentar-komentar yang Anda keluarkan. Dan kemudian gereja mulai mencoba menyesuaikan diri dengan komentar-komentar yang Anda buat saat itu. Dan kemudian pada bulan Mei tahun lalu, Anda membuat pernyataan lebih lanjut. Tujuan dari ini hanyalah untuk mengklarifikasi beberapa area yang menjadi perhatian. Saya memiliki banyak teman di bidang pelayanan, termasuk pendeta-pendeta Conference Michigan, yang merupakan teman dekat saya di sini di Afrika Selatan, dengan orang-orang yang bekerja di pelayanan. Dan beberapa di antaranya sepertinya menyiratkan bahwa Anda adalah seorang pemisah dalam ideologi Anda, karena Anda membahas tentang gereja bawah tanah, dan juga menyentuh area organisasi gereja paralel. Sehingga mereka sepertinya menyamakan Anda dengan orang-orang seperti Reformed Seventh-day Adventist, Davidian Seventh-day Adventist, dan mungkin Free Seventh-day Adventist. Jadi, saya hanya ingin Anda menjelaskan kepada pemirsa kami apa yang Anda maksud dengan gereja bawah tanah ketika ini disebut. Haruskah saya mendirikan struktur organisasi terpisah? Karena ada tantangan dengan struktur organisasi saat ini. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Nah, jika kita kembali ke Alkitab, ke kitab Kisah Para Rasul pasal 15, Dewan Yerusalem berkumpul untuk membahas apakah orang-orang non-Yahudi yang percaya harus disunat dan mengikuti seluruh hukum Musa. Dan Paulus serta Barnabas diundang ke dewan tersebut. Dan mereka adalah misionaris yang baru kembali. Ketika mereka kembali ke dewan dan bersaksi tentang apa yang Allah lakukan di antara orang-orang non-Yahudi, maka Roh Kudus bekerja dan gereja asal atau gereja yang mengutus di Yerusalem. Mereka bertambah dalam pemahaman tentang siapa Allah dan bagaimana Allah bekerja di antara bangsa-bangsa. Dan pelajaran dari kisah dalam Kisah Para Rasul 15 adalah bahwa ketika gereja-gereja mengirim misionaris, dan misionaris-misionaris itu kembali dan menceritakan apa yang Allah lakukan dan bagaimana Allah bekerja, gereja asal ditantang untuk tumbuh dalam pemahaman mereka tentang siapa Allah dan bagaimana Allah bekerja di antara bangsa-bangsa. Dan seperti yang saya katakan, saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun bekerja di berbagai belahan dunia. Dan saya pernah bekerja di daerah-daerah di dunia di mana terdapat gerakan Adventis resmi maupun bawah tanah. Dan saya telah melihat berulang kali kondisi di mana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Saya berbagi hal-hal ini dengan orang-orang di Michigan, seperti yang Anda katakan, banyak di antaranya belum pernah bepergian ke bagian dunia ini, dan banyak di antaranya hampir tidak memahami sejarah hal-hal ini. Bagi mereka tidak terbayangkan bahwa ada gereja Adventis bawah tanah. Dan saya tidak menyarankan kita memiliki gereja Advent bawah tanah. Saya hanya berbagi dengan orang-orang bahwa secara historis, ketika ada masalah dalam kepemimpinan gereja, umat Advent yang setia seringkali mengatur diri mereka sendiri hingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Dan oleh karena itu, saya menyoroti kepada gereja pusat bahwa kita perlu belajar dari pelajaran sejarah. Dan pelajaran dari sejarah adalah bahwa jika ada pemimpin yang mendorong kemurtadan, yang menginjak-injak hati nurani, yang berpihak pada rezim yang tidak mengenal Tuhan daripada hati nurani anggotanya, maka anggota-anggota gereja tersebut secara historis akan mengorganisir diri mereka sendiri. Jadi saya tidak merekomendasikan hal ini, tetapi saya memberitahu orang-orang tentang hal ini, karena banyak dari mereka tidak menyadari realitas sejarah ini. Jadi bahkan hingga hari ini di Vietnam, terdapat gereja Advent resmi dan gereja Advent bawah tanah. Dan masalahnya adalah hari Sabat dan gereja resmi. Mereka percaya bahwa boleh mengirim anak-anak ke sekolah pada hari Sabat, dan pergi ke universitas pada hari Sabat, dan mengikuti ujian pada hari Sabat. Dan di bekas negara Uni Soviet, hal itu juga menjadi salah satu ujian. Dan gereja terpecah berdasarkan garis tersebut. Dan pada tahun 1924-1928, gereja Advent di Uni Soviet beralih dari posisi penolakan berdasarkan keyakinan yang merupakan penolakan sejak Perang Saudara Amerika hingga 1928. Mereka merekomendasikan agar pemuda kita bergabung dengan tentara Stalin. Dan banyak umat Advent mengatakan bahwa kami tidak dapat melakukan ini dengan hati nurani yang bersih. Dan kemudian muncul apa yang kini kita sebut Adventis sejati dan merdeka, sebuah gerakan Adventis bawah tanah dan tidak resmi yang bertahan sepanjang masa Uni Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh, maka Adventis sejati dan merdeka serta gereja Adventis resmi pun bersatu kembali. Dan inilah kenyataan sejarah. Dan ketika saya berbicara tentang hal-hal ini,
saya membantu mendidik anggota di Barat yang banyak di antaranya tidak mengetahui hal-hal ini. Mereka tidak mengetahui sejarah mereka, dan banyak di antara mereka belum pernah bepergian keluar Amerika Serikat. Dan mereka belum pernah melihat pilihan-pilihan mengerikan yang harus diambil oleh orang-orang Advent ketika pemimpin gereja mereka berpihak pada rezim yang tidak mengenal Tuhan. Dan dalam sejarah gereja Advent, ada banyak contoh di mana kepemimpinan kita berpihak pada rezim yang tidak mengenal Tuhan. Jadi pada tahun 1930-an di Jerman, kita adalah pendukung Adolf Hitler, para pemimpin gereja Jerman. Dan para pemimpin kita menulis pernyataan bahwa pada masa-masa besar, diperlukan tokoh-tokoh besar seperti Adolf Hitler. Dan dalam Perang Dunia Pertama, Jerman memicu gerakan reformasi. Gereja mengatakan bahwa boleh bekerja di pabrik senjata pada hari Sabat, dan mereka mendorong semua anggota gereja Advent untuk berperang bagi kaisar. Dan kemudian mereka mengucilkan semua anggota gereja Advent yang berpegang pada posisi gereja pusat tentang penolakan hati nurani dalam masa perang. Dan ada banyak contoh berulang dari Uni Soviet, Jenderal Pinochet di Argentina. Dan kemudian ada juga dengan apa yang terjadi di Korea Selatan, dalam rezim militer Korea Selatan pada tahun 1960-an. Dan berulang kali ketika gereja dihadapkan pada tuntutan totaliter dari pemerintah totaliter, gereja cenderung bermanuver dan melakukan segala upaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan rezim totaliter tersebut demi mempertahankan institusinya dan status hukumnya. Dan seringkali hal itu dilakukan dengan mengorbankan ajaran-ajaran kita, seperti kebenaran tentang Sabat, atau mengorbankan anggota-anggota kita, seperti dalam pandemi COVID, di mana kita mendukung mandat-mandat yang bertentangan dengan hati nurani anggota-anggota kita. Jadi ketika saya berbicara tentang hal-hal ini, yang pertama, banyak umat Advent di Barat hampir tidak memahami fakta-fakta ini, dan oleh karena itu saya tidak mempromosikan pemisahan. Hal yang ingin saya katakan adalah ketika gereja dan jajaran kepemimpinannya berpihak dan mendukung tuntutan totaliter yang bertentangan dengan Alkitab, maka anggota harus membuat pilihan yang sulit. Dan saya terus menyerukan, seperti seruan kepada pemimpin tertinggi gereja Advent, adalah seruan kepada mereka untuk kembali kepada prinsip-prinsip reformasi dan menghormati serta mempertahankan kebebasan hati nurani anggota-anggota kita. Saya tidak meminta anggota-anggota untuk memisahkan diri. Saya meminta para pemimpin untuk memperjuangkan apa yang kita yakini. Perbedaan yang sangat penting. Dan itu adalah perbedaan yang penting, dan hal itu mungkin dituduh sebagai pemisahan. Tapi yang saya inginkan adalah agar gereja kita memegang teguh apa yang kita yakini karena Allah telah memberikan kita pesan yang indah. Dan 28 keyakinan dasar mungkin adalah gambaran paling jelas tentang Allah yang akan kita miliki di planet bumi. Dan semuanya mengarah pada Yesus dengan cara yang satu atau lain. Baiklah. Dan ketika kita memihak pada tuntutan totaliter, kita tak terhindarkan akan berkompromi. Dan kompromi itu seringkali dilakukan dengan mengorbankan anggota, mata pencaharian mereka, dan hati nurani mereka. Dan kemudian anggota harus membuat pilihan yang sulit. Jadi solusinya bukanlah pemisahan. Solusinya adalah para pemimpin kita harus mempertahankan apa yang kita yakini dan bersedia berkorban untuk apa yang kita yakini. Saya akan jujur dengan Anda, sebagian besar sejarah ini saya sama sekali tidak mengetahuinya. Saya harus kembali belajar dan menyadari, hey, ada sejarah dalam gereja Advent yang seringkali kita tidak bicarakan. Ini berkaitan dengan cara kita melakukannya. Beberapa orang Advent diperlakukan dengan cara tertentu dalam sejarah, dan bagaimana beberapa di antaranya harus pisahkan diri untuk pertahankan kebenaran yang mereka yakini. Hal-hal ini jarang dibahas dalam banyak khotbah, terutama dari sudut pandang orang Barat. Saya sangat menghargai fakta bahwa dia meluangkan waktu untuk membahas hal ini. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian kedua video ini, di mana dia akan membahas masalah kemurtadan dalam gereja. Apa yang Alkitab katakan dan apa yang Ellen White katakan, dengan merujuk juga pada Mark Finley, dan menjelaskan beberapa cara kita menangani masalah-masalah yang melibatkan anggota, atau bahkan conference, yang mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, dan hal-hal tersebut dibiarkan tanpa penyelesaian. Dia akan membahas hal ini lebih dalam, dan saya ingin Anda mendengarkan dengan seksama. Bagikan pemikiran Anda kepada saya di akhir. Pastikan Anda mencatat tanggal Jumat di kalender Anda. Dr. Vine akan datang ke Advent Media Connect, dan kita akan membahas topik ini secara mendalam. Bagaimana Anda mendefinisikan kapan gereja berada dalam keadaan murtad? Seberapa jauh penyimpangan dari kebenaran yang akan Anda katakan bahwa conference disebut berada dalam keadaan murtad dan Anda dapat secara sah memulai gereja bawah tanah? Nah, Anda tahu Nyonya White sangat jelas menyatakan bahwa jika ada yang bangkit dan mengatakan bahwa gereja adalah Babel, tidak ada terang di dalamnya. Ya. Jadi saya tidak percaya itu benar. Tapi di setiap generasi, di setiap dekade, setan menyerang gereja di bidang yang berbeda. Bayangkan bahwa ini adalah tubuh Kristus di sini.
Dan dari tahun 1919 hingga 1930, dengan munculnya fundamentalisme, gereja diserang oleh pihak setan melalui fundamentalisme. Dan pada tahun 1930-an dan 1940-an, teori evolusi muncul. Dan teori itu dipaksakan kepada gereja. Dan kita mendirikan Institut Penelitian Geoscience di General Conference. Dan kita merespons serangan setan di sini. Dan sejak awal tahun 2000-an, setan menyerang melalui revolusi seksual dan dia menyerang di sini. Dan tugas seorang pendeta adalah mempertahankan tempat di mana setan menyerang. Jika setan menyerang di sini, tapi saya malah berkhotbah di sini. Dan saya tidak melakukan tugas saya sebagai pendeta. Itu artinya harus relevan. Saya harus ada di tempat pertempuran itu terjadi. Jika tidak, setan akan datang dan merebut kawanan domba. Jadi, tugas para pendeta dan para pemimpin kita adalah mempertahankan tempat di mana setan menyerang gereja, bukan bekerja sama dengan tempat di mana setan menyerang gereja. Misalnya, jika saya berbicara tentang beberapa kasus di Amerika Utara, karena itu konteks saya. Jika, misalnya, ada conference di mana para pemimpin memalingkan muka dari acara-acara pro-LGBTQ di gereja-gereja besar mereka, dan mereka berpura-pura tidak tahu, padahal semua orang tahu itu terjadi. Dan conference tersebut tidak akan menghentikan acara-acara tersebut. Maka Anda tahu bahwa conference tersebut secara resmi menganut 10 perintah Allah, tetapi mereka telah melunak terhadap perintah ke-7, yaitu tentang kemaksiatan seksual. Dan jika conference Anda mempromosikan perubahan sikap terhadap LGBTQ dan pada dasarnya mengatakan terima orang apa adanya dan Tuhan akan menentukannya di penghakiman akhir. Tetapi kita tidak menyerukan kekudusan hari ini dan Anda tidak dapat menyerukan reformasi dalam cara orang hidup. Maka conference tersebut tidak lagi memegang teguh 10 perintah Allah. Dan ini bukan contoh-contoh tidak nyata yang saya berikan kepada Anda hari ini. Dan jika para pemimpin Anda mendorong teori kritis dan ada persetujuan diam-diam terhadap teori gender kritis, teori ras kritis, studi LGBTQ, dan hal-hal semacam itu, maka anggota harus bertanya-tanya apa yang terjadi dengan kepemimpinan kita. Dan saya tidak akan berdiri dan mengatakan bahwa gereja berada dalam kemurtadan. Elder Mark Finley, dalam videonya yang belum lama ini, secara terbuka mengakui bahwa ada kemurtadan di gereja, tetapi itu berbeda dengan gereja berada dalam kemurtadan. Gereja berada dalam kemurtadan adalah ketika keyakinan dasar diubah sehingga tidak lagi konsisten dengan Alkitab. Itulah gereja yang berada dalam kemurtadan, tapi ada banyak kemurtadan terjadi dalam gereja, seperti yang disebutkan oleh Elder Mark Finley sendiri dalam khotbahnya. Jadi ketika kita menyadari ada kemurtadan di dalam gereja, dan jika kemurtadan itu ada di conference Anda dan semua orang dapat melihatnya, tetapi sistem saat ini tidak mampu atau tidak mau mempertahankan apa yang kita yakini, itulah poin utamanya. Sebagai anggota, kita mengharapkan jika conference Anda mempromosikan ide-ide sesat, mengapa uni tidak ikut campur? Mengapa divisi tidak ikut campur? Tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada pertanggungjawaban. Dan kita melihat hal itu dalam dokumen pertanggungjawaban tahun 2018 yang disetujui oleh GC, khususnya terkait dengan pengurapan perempuan. Dan Elder Dan Jackson, setelah rapat tahunan, dia menampilkan dokumen pertanggungjawaban tersebut. Dia berkata, ini omong kosong, kami tidak akan mematuhi ini. Oh, wow. Dia katakan tidak ada yang bisa paksa kami apa yang harus dilakukan di divisi Amerika Utara. Dan intinya dia bilang kita akan lakukan apa yang kita ingin soal penabisan perempuan. Kami tak peduli apa yang dikatakan gereja pusat. Kami tak peduli apa yang diputuskan oleh gereja pusat. Dan ketika anggota melihat bahwa dalam struktur kita tidak ada kemampuan atau kemauan untuk mempertahankan apa yang kita yakini, bahwa administrator tidak bersedia mempertanggungjawabkan tindakan administrator, lalu apa yang harus dilakukan oleh anggota. Dan sekali lagi, saya tidak mengusulkan pemisahan dalam semua khotbah saya. Saya menyerukan agar gereja menegakkan apa yang kita yakini karena itu benar. Dan jika ada masalah, itu karena para pemimpin kita memilih untuk menutup mata dan tidak terlibat dalam perjuangan untuk mempertahankan apa yang kita yakini. Oke. Dan jadi mudah untuk menyalahkan pembawa pesan, seseorang seperti saya, tapi mereka tidak ingin menangani masalahnya. Dan ketika anggota melihat ini, dan ketika Mark Finley mengatakan ada kemurtadan di gereja, dan kemurtadan itu dilakukan terbuka di konferensi kalian, apa yang harus dilakukan oleh anggota? Karena uni tidak pernah mau ikut menangani. Divisi Amerika Utara tidak akan pernah ikut menangani. GC tidak akan pernah ikut menangani. Dan anggota mungkin harus membuat pilihan sulit. Oke. Ya, ada beberapa anggota yang telah mengalami, Anda tahu, dilarang berbicara. Ya. Karena mereka menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang buruk. Anda tahu, perilaku tidak bermoral di kalangan pegawai sidang.
pegawai sidang yang terlibat dalam minum-minuman beralkohol dan sebagainya. Bagaimana pendapat Anda tentang mereka? Hanya komentar terakhir Anda selama 2 menit kepada anggota-anggota tersebut yang ingin Anda sampaikan. Apa nasihat yang dapat Anda berikan kepada mereka? Bagaimana mereka seharusnya merespons dalam situasi seperti itu? Apa yang akan dilakukan Kristus dalam situasi seperti ini? Ya. Ketika mereka menganiaya kalian karena kebenaran, janganlah putus asa, tetapi bersukacitalah, karena demikianlah yang dilakukan kepada para nabi, dan demikianlah yang dilakukan kepada Yesus. Dan semua orang yang ingin hidup saleh di generasi ini akan menghadapi penganiayaan.